Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah serta kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi pada video kali ini, di mana saya masih ditemani oleh dua rekan saya. Saya dan dua rekan saya di sini akan menyampaikan materi mengenai azas-azas bimbingan dan konseling untuk anak usia dini serta fungsi pada bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Di mana pada video lalu kami sudah menjelaskan pengertian dan prinsip pada bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, untuk mengulik lebih jauh apa sih azas-azas bimbingan dan konseling untuk anak usia dini serta fungsi pada bimbingan dan konseling untuk anak usia dini, mari simak video ini secara seksama dan selamat menonton. Baiklah, saya Mutiara Rahmadani Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai macam aspek. Yang pertama, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Artinya, individu memiliki berbagai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula pada anak usia dini yang memiliki berbagai macam karakteristik. Nah, upaya bimbingan atau yang dilakukan oleh guru pembimbing ini diusahakan atau diharapkan mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai karakteristik serta kemampuan pada masing-masing anak tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Artinya, dalam proses perkembangan dan pertumbuhan anak tentulah terdapat hambatan-hambatan yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, upaya bimbingan ini diharapkan mampu mengetahui hambatan atau masalah yang dihadapi oleh anak pada masa usia dini. Tiga, ada lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Nah, melalui upaya bimbingan, maka guru pembimbing atau guru pendamping mampu memahami tentang bagaimana kondisi lingkungan yang senantiasa dimasuki oleh anak. Keempat, ada lingkungan yang luas di luar lingkungan rumah dan di luar tempat belajar. Nah, melalui upaya bimbingan ini, guru pendamping atau guru pembimbing mampu mendapatkan pemahaman atau hal-hal apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Melalui upaya bimbingan ini, guru pembimbing mampu memahami bagaimana cara menyesuaikan diri pada anak dan mengembangkan kemampuannya. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu atau menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Ketiga, yaitu fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik atau anak pada masa usia dini. Yang terakhir, yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salvi Arta. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas BK PAUD. 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya ketidaksukaan dan kerelaan konseling mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. 3.
asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran atau pelayanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang digunakan sebagai pengembangan dirinya. 4. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseling sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan cara mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriantini Yasmin. Saya dari BK Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama, asas kekinian, yaitu masalah yang sedang dihadapi pada saat ini atau sekarang, bukan masalah yang sudah lampau atau masalah yang akan dialami pada masa mendatang. Kedua, asas kedinamisan, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dalam diri individu. Ketiga, asas keterpaduan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang mempadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Keempat, asas keharmonisan, yaitu bimbingan dan konseling yang tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Kelima, asas keahlian, yaitu usaha layanan bimbingan dan konseling yang secara teratur, sistematik, dengan memperkaitkan teknik serta alat yang memadai. Keenam, asas alih tangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing sudah mengerahkan kemampuannya, tetapi hasilnya belum sebagaimana yang diharapkan, maka bimbingan dan konseling mengalih tangankan kalian tersebut kepada badan yang lebih ahli. Terima kasih. Nah, itulah pemaparan materi dari saya dan teman-teman saya mengenai fungsi dan asas-asas pada bimbingan dan konseling. Semoga video yang kami tayangkan ini bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman semua, serta bisa mendapatkan pengetahuan melalui video yang kami sampaikan ini. Baiklah, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyimak dan menonton video kami ini sampai habis. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.